Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Apa kabar? Mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang masalah ijtihad. Setelah kita bahas masalah Al-Qur'an, hadis, sumber hukum yang ketiga adalah ijtihad. Ketika Rasulullah SAW bertanya kepada Mu'az bin Jabal, wahai Mu'az, ketika kamu tidak menemukan suatu perkara, apa yang kamu lakukan? Ketika dicari suatu perkara dalam kitab Allah, kalau tidak ditemukan suatu perkara dalam kitab Allah atau Al-Quran, saya akan mencari ketetapan dari Rasulullah. Kalau kau tidak temui juga ketetapan dari Rasul, maka aku akan menggunakan akal pikiran untuk mencari sebuah hukum. Ketika Rasulullah wafat, maka para sahabat, para tabi'in wa tabi'id, kemudian dia bertanya kepada para sahabat. Maka ketika sudah tidak ditemukan hukum, maka ada sebuah pintu, namanya pintu ijtihad, dalam menentukan sebuah hukum atau fatwa. Orang yang melakukannya adalah disebut mujtahid, dan menjadi seorang mujtahid itu tidak mudah. Kita kenal misalkan ada 4 imam, Imam Abu Hanifah dengan mazhabnya, mazhab Hanifah. Ada juga Imam Malik, mazhab Maliki. Ada juga Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, dan Ahmad ibn Hanbal, mazhab Hambali. Atau mujtahid yang saat ini kita kenal dengan juga para MUI, Majelis Ulama Indonesia, mempunyai otoritas dalam membuat produk hukum atau fatwa. Sehingga dalam menanggapi semua perubahan ini, yang tidak ada di zaman Rasul, sahabat, maka kita merujuk kepada para mujtahid yang pada kewenangannya ada di MUI. Para pemirsa, apa itu ijtihad? Jahada yaitu jahad, segala upaya, daya pikiran, potensi untuk bersungguh-sungguh mencari ketetapan hukum yang tidak ada, yang belum ada pada zaman Nabi. Maka ijtihad ini dibagi menjadi beberapa hukum. Salah satunya adalah ijma, sebuah kesepakatan, konsensus, kesepakatan para sahabat, para nabi ketika saat itu, sehingga hukum itu ditetapkan. Sebagai contoh ijma adalah ketika zamannya Utsman, azan 2 kali dalam sholat Jumat, kemudian cambuk 80 kali zamannya Khalifah Umar bin Ibnu Khattab. Kemudian ketetapan 1 Syawal oleh MUI adalah suatu ijma, yang ditentukan hukumnya. Yang kedua adalah qiyas, menganalogi atau membandingkan segala sesuatu yang tidak ada hukumnya, segala sesuatu yang ada ilatnya, ada dasarnya, maka dikiaskan, dianalogikan. Misalkan dalam surat, dalam surat misalkan larangan khamr, larangan minum khamr, Al-Maidah ayat 90, Allah melarang kita meminum khamr. Nah, khamr itu karena bisa merusak, bahkan membunuh orang tersebut. Maka bagi orang-orang yang beriman itu adalah haram, karena dampaknya bisa merusak tubuh kita. Maka dikiaskan khamr, sama dahsyatnya seperti narkoba, seperti narkoba. Oleh sebab itu, khamar itu sama. Kemudian dalam surah Al-Isra ayat 23, wala taqul lahumma uff, janganlah kamu berkata uff, wala tanharhuma, janganlah kamu membentaknya. Berkata uff itu sama, dikiaskan seperti kamu memukulnya, menyakitinya, menghinanya, terlebih dia adalah orang tua kamu. Ada juga hukum yang ketiga, yaitu ada maslahah
wal mursalat. Segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan, ya kita terima, dan kita menolak sesuatu yang mendatangkan keburukan. Apa contohnya? Contohnya adalah ketika Umar bin Khattab itu membentuk sebuah divisi-divisi dan pertahanan-pertahanan. Ketika ada imunisasi yang membawa manfaat, ya. Ketika itu Al-Quran, ketika banyak para sahabat yang meninggal menghafal Al-Quran itu terbunuh, maka atas inisiatif Umar bin Khattab, Abu Bakar dikumpulkan, kemudian Umar bin Khattab, kemudian di zaman Utsman Al-Quran itu dibukukan. Kenapa? Karena begitu banyak manfaatnya yang bisa kita baca dari Al-Quran sebagai sumber hidayah, sebagai petunjuk Allah kepada kita semua, sehingga dibaca oleh kaum muslimin. Ya. Dan juga selanjutnya ada hukum yang bernama saddud dzariyah. Saddud dzariyah adalah hukumnya adalah mubah atau boleh, kemudian dia bisa menjadi sebuah haram. Misalkan, ya, tidak boleh, ya, merokok, anak kecil tidak boleh merokok, ya, atau seorang ibu hamil dia merokok atau dia melakukan atau meminum sesuatu yang dilarang, itu tidak boleh, karena itu bisa haram, bisa jadi, ya, yang awalnya itu adalah mungkin mubah atau boleh, ketika itu dipakai, ya, digunakan untuk anak kecil, maka statusnya bisa berubah, atau ibu hamil statusnya bisa berubah menjadi haram. Kemudian juga ada istihab, sebuah ketentuan yang awalnya itu sebuah ketentuan hukum, itu bisa berubah karena suatu hal. Misalkan seseorang yang hukumnya adalah suami istri, ya, yang sah, kemudian ketika suaminya pergi ke suatu tempat, maka dia statusnya masih menjadi suami istri sebelum dia cerai, atau ketika suaminya meninggal, maka ada surat ketentuan bahwa suaminya meninggal, maka ketika suami istri itu, ya, sudah ada surat penjelasan itu, maka istrinya menjadi seorang janda dan boleh menikah. Nah, inilah sebuah hukum yang awalnya tadi pasangan suami istri itu bisa berubah. Namanya adalah tadi istihab. Ada juga urf, ya, kebiasaan, adat atau tradisi. Nah, inilah, ya, sebuah tradisi yang baik, tentunya tidak melanggar syariat, ya, tidak melanggar ketentuan-ketentuan hukum syariat agama Islam. Maka ada tradisi-tradisi atau urf, ya, yang baik itu kita boleh kita laksanakan, yang tidak baik jangan kita laksanakan. Misalkan ada sebagian ada Indonesia itu selalu melakukan syukuran, selalu melakukan selamatan. Itu adalah sebuah tanda rasa syukur, berdoa, kemudian mengundang anak yatim, berbagi kebahagiaan, dan banyak lagi atau adat-adat yang ada di Indonesia. Nah, itulah tentang ijtihad. Mudah-mudahan dengan ijtihad, pintu hukum selalu terbuka yang sangat fleksibel sehingga bisa menjawab segala tantangan dan perubahan pada masa saat sekarang ini. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, ya. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atil alakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.